Ya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sengketa Pilpres. Menko PMK menjelaskan mengenai tindakan Presiden Joko Widodo yang kerap membagi-bagikan barang ke warga yang menjadi salah satu pola kepemimpinan Jokowi. Saya tadi sudah membuat pernyataan yang lugas ya menurut saya. Karena saya tahu dalil yang dimaksud oleh ketua maupun anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari mereka yang mengajukan usulan itu adalah terkait dengan terutama dengan presiden. Kemudian dianggap bahwa bansos ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga membuat ada paslon tertentu yang diuntungkan sehingga mencapai raihan suara yang sangat signifikan gitu ya. Dan itu tadi saya tidak mau bermain dengan angka-angka, saya kira itu sudah ada pembagian tugas Pak Erlangga dengan Bu Sri Mulyani, Bu Menkyu gitu ya. Saya menggunakan cara yang straight aja gitu ya, bahwa saya sampaikan pertama, kalau keberpihakan itu saya kira tidak ada satupun orang yang tidak berpihak, saya bilang kan. Di dalam hal ini juga presiden, termasuk menteri-menteri, termasuk juga sebetulnya juga para anggota hakim pasti ada keberpihakan itu. Keberpihakan Anda maksud hak pilih politik maksudnya, Prof ya? Betul, mereka betul, menggunakan betul. hak pilihnya sebagai warga negara. Betul. Bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik memanfaatkan itu Ya, untuk menangkap ya, tertentu. betul, betul. Jadi kenapa? Karena setiap manusia itu kan punya namanya preferensi dan tendensi, punya pilihan dan punya kecenderungan gitu. Dan itu tidak harus rasional. Karena manusia itu banyak sekali membuat keputusan sebetulnya irasional. Kenapa? Karena manusia itu kan dalam teori psikologi kan atau filsafat ilmu itu kan punya ilmu dua. Pertama namanya pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Pengetahuan a priori itu didapat oleh orang tanpa melalui proses pengalaman belajar. Karena itu bersumber dari yang sifatnya dari dari dalam ya, dari dalam misalnya ada insting ya kan, ada naluri, ada firasat, ya, ada yang membisiki, memberi arah, bahkan kita yakin Tuhan itu juga berpetunjuk kepada kita kan gitu. Itu artinya kita ada sandaran lain di luar pendekatan ilmiah, pendekatan rasional kan gitu. Itulah yang di samping ada pengetahuan a posteriori yang itu kita dapat melalui belajar, melalui pengalaman itu ya. Karena itu kita tidak bisa tidak mungkin ya manusia itu tidak punya namanya preferensi maupun tendensi kecenderungan. Hanya masalahnya bagaimana menempatkan hal itu ketika kita sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Karena itu salah satu yang menjadi hal yang perlu saya tekankan tadi yaitu adanya namanya eksternalitas negatif atau negatif externality, yaitu masuknya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok di dalam kepentingan umum ya, ketika seorang dipercaya menjadi pejabat negara atau pejabat publik atau pejabat pemerintahan apalah namanya itu. Masalahnya adalah namanya eksternalitas negatif itu tidak semuanya disengaja, tidak semuanya intended, ada yang sifatnya unintended, tidak sengaja, dan unavoided, tidak bisa dihindari. Misalnya saya ya, dapat, ini contoh yang paling remeh ya, saya dapat mobil dinas, artinya diberi fasilitas untuk dinas ya kan. Kemudian suatu saat juga saya gunakan untuk misalnya berkunjung ke orang yang sedang berduka, ya kan? Itu kan suatu eksternalitas negatif. Telah memanfaatkan fasilitas itu untuk kepentingan non kedinasan.
Atau lebih remeh lagi baju. Baju dapat baju dari dinas ya, mestinya kan untuk dinas. Gunakan untuk kondangan. Nah, untuk kondangan ya, itu kan dalam batas tertentu sifatnya unavoided, tidak bisa dihindari. Masa mau kondangan pulang dulu ganti baju karena yang mau dipakai ini mobil dinas, mestinya harus nggak boleh dipakai. Tapi memang yang tidak dibolehkan itu adalah yang betul-betul disengaja, dan sebetulnya itu bisa dihindari. Kelihatan itu kan atau ilustrasinya itu kan nggak bisa serta-merta disamakan dengan politik. Dalam hal ini. Oh iya, ini general, tapi juga di dalamnya politik, ya. Di dalamnya juga masuk politik. Saya sebetulnya ingin menegaskan bahwa marilah kita melihat sesuatu itu dengan proporsional, jangan kemudian memaksakan hal-hal yang itu sangat utopia. Prof, ini kan saya untuk dalami lagi Prof. Karena ini mungkin dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, kan dalam sejarah pemilu ini pertama kali pejabat negara setingkat menteri dipanggil oleh Mahkamah untuk memperdengarkan keterangan mereka terkait dengan sengketa hasil pilpres. Bicara soal proporsional ya Prof ya. Prof Muhadjir kaget nggak sih menjadi satu nama yang harus duduk di sana dan diperdengarkan testimoninya? Nggak ada tuh, saya nggak sama sekali nggak kaget, karena saya yakin pasti yang penting kan kita harus menyampaikan apa adanya, yang betul-betul tanpa ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Kalau nanti seandainya apa yang kita sampaikan itu ternyata ada hal-hal yang tidak kita harapkan, ya tidak ada masalah. Tadi sudah sampaikan bahwa saya pun sebagai pribadi punya namanya tendensi, punya namanya preferensi.